irka'u wasjudu, rukuklah dan sujudlah. Di sini sujud diperintahkan di dalam Al-Quran secara langsung, dan dari sini seluruh ulama sepakat bahwasanya sujud merupakan bagian yang sangat penting yang tidak boleh ditinggalkan di dalam sholat kita. Ya, di dalam Islam, agamanya Nabi Muhammad SAW, tidak ada sholat kecuali pasti dengan sujud. Masalah nanti nggak bisa sujud, maka sujud itu diganti. Bukan sholat tanpa sujud, tapi sholat dengan pengganti sujud. Misalnya memang ada orang kakinya patah, nggak bisa sujud, bisanya duduk di atas kursi, ya tetap sujud. Sujud ala dia, ya, tapi tetap melaksanakan ibadah sujud. Nah, kemudian dalil yang lain kalau dari hadis adalah riwayat Bukhari Muslim, "Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan," kata Rasulullah. Kemudian sujudlah kamu, wahai orang Badui. Ini yang akan selalu terulang, hadis tentang musi'us shalah, ya. Wahai orang Badui yang sholatnya salah, gitu. Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan. Setelah itu kamu sujudlah sampai tuma'ninah. Oke. Dan di dalam kitab Mausu'ah juga disebutkan, ajma'al fuqaha, seluruh ulama fikih telah melakukan ijma' atau konsensus, sepakat, tidak ada satupun yang berbeda pendapat, ala fardiyati sujud, atas kefarduannya sujud. Artinya kalau sampai ada orang mengatakan sujud dalam sholat itu tidak rukun, berarti telah menyelisihi kesepakatan ulama. Dan di dalam fikih, kedudukan ijma' lebih tinggi dibandingkan Quran dan Sunnah secara pendalilan. Maksudnya apa? Maksudnya gini, ijma' itu kesepakatan ulama. Kalau ulama sudah sepakat, sudah dipastikan tidak akan menyelisih Quran dan Sunnah, pasti. Tetapi kalau dalilnya kok masih Quran, hanya Quran, mohon maaf, di sini bukan kemudian merendahkan, tapi maksudnya adalah Quran itu bisa jadi sudah tidak terpakai ayatnya karena mansuh. Bisa jadi maknanya multitafsir. Tetapi kalau ulama seluruhnya sudah sepakat, artinya pasti ada Qur'annya, ada hadisnya. Pasti sudah melalui Quran dan hadis, dan pasti tidak ada perbedaan di situ. Maka ini jauh lebih kuat, ya. Bukan karena ijma'nya, tetapi karena ijma' pasti ada Quran dan sunnahnya. Sedangkan kalau berhenti di ayat saja, nah ini masih bisa ada kemungkinan perbedaan pemahaman. Tetapi kalau sudah sampai ijma', ditarik ke belakang, pasti ada hadisnya, pasti ada Qur'annya. Maka ijma' pasti lebih final dibandingkan cuman sekedar baru ayat. Bisa dipahami, ya? Bukan berarti lebih tinggi artinya tidak butuh Quran, bukan tidak butuh Quran. Tidak mungkin ijma' kok kemudian menyelisih Quran, itu tidak mungkin. Nah ini, jadi ini lebih final, lebih secara proses lebih matang dibandingkan kemudian hanya ayat saja. Oke. Wa annahu ruknun min arkanis shalah binasil kitabi was sunnati wal ijma'. Dan bahwasanya yang namanya sujud itu merupakan rukun di dalam sholat dengan teks Al-Quran, teks hadis, dan juga kesepakatan seluruh ulama dari zaman sahabat Nabi sampai zaman ini. Dan nanti sujud itu sebenarnya ada banyak, Bapak Ibu. Ada sujud dalam sholat, ada sujud tilawah, ada sujud sahwi, ada sujud apa lagi, Pak? Syukur. Kalau sujud dalam sholat pasti hanya ada dalam sholat. Kalau sujud sahwi juga hanya ada dalam sholat. Sujud sahwi tidak dilakukan kecuali hanya dalam sholat. Artinya ada hubungannya dengan sholat. Sujud sahwi itu sujud karena lupa, tapi karena lupa perkara sholat. Artinya kalau Bapak Ibu kok kemudian lupa naruh kunci di mana, bisa nggak sujud sahwi, Pak? Bukan dengan itu cara mencarinya. Ya, jadi harus karena lupa sesuatu dalam sholat maka diikuti sujud sahwi nanti. Kalau sujud tilawah maka bisa dalam sholat, bisa di luar sholat. Misalnya imamnya kebetulan biasanya hari Jumat pagi, nggak tahu kalau di sini Jumat pagi baca surah As-Sajdah, ya Alif Lam Mim As-Sajdah, itu kemudian imamnya sujud, ya kita makmum ikut sujud. Itu kalau dalam sholat. Tapi di luar sholat juga bisa. Kebetulan kita baca surah yang kemudian ada ayat sajadahnya, kita pun disunahkan untuk sujud di situ. Dan untuk sujud tilawah ini
Para ulama mengatakan harus suci dari hadas, dari najis, kemudian persis kayak sholat, menutup aurat lah, suci dari hadas, suci dari najis dan seterusnya. Maka buat mbak-mbak yang kemudian di dalam kamarnya cuman pakai celana sama kaos pendek, nggak pakai jilbab, nggak pakai apapun, ya, kemudian baca Quran, boleh nggak baca Quran nggak pakai jilbab? Boleh nggak? Nggak masalah. Ya etikanya menutup aurat kan gitu ya. Tetapi kalaupun tidak, ya enggak apa-apa. Misalnya sambil gosok, ya, sambil masak, kemudian murojaah surah An-Naba, boleh nggak? Enggak masalah kan? Padahal kan nggak pakai jilbab. Yang nggak boleh itu mengambil paket nggak pakai jilbab itu. Banyak yang melakukan itu. Ya kalau pakai mukena sih nggak apa-apa ya, atau kerudungan apalah gitu. Yang penting ditutupin lah. Nggak harus pakai jilbab sih, pakai karung juga nggak masalah gitu. Oke. Baca Quran etikanya adalah menggunakan menutup aurat. Tapi kalaupun tidak menutup aurat, kan sangat mungkin orang lagi baca Quran tidak menutup aurat. Ya kalau kemudian tiba-tiba nemu ayat sajadah, ya harus wudhu dulu untuk kemudian bisa sujud tilawah. Oke, kemudian yang ketiga adalah, atau yang berikutnya adalah sujud syukur. Kalau sujud syukur hanya ada di luar sholat. Dan ulama berbeda pendapat apakah harus suci dari hadas kecil dan hadas besar dan nutup aurat serta menghadap ke arah kiblat sebagaimana sholat atau tidak. Ini ada yang mengatakan harus, ada yang mengatakan tidak harus. Karena kadang kalau lagi syukur itu kan biasanya spontan. Biasanya spontan. Kalau kemudian, oh tapi masih batal ini, kemudian ke toilet dulu sudah hilang spontanitasnya itu. Apalagi lagi main bola kan repot juga kan begitu ya. Sekarang selebrasinya sujud begitu. Oke, nah itu beberapa sujud di luar sholat, tetapi yang ingin kita bahas di sini adalah sujud di dalam sholat. Nah, sifatnya atau deskripsi sujud itu seperti apa sih? Pengertian sujud itu apa sih? Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda begini. Atau Ibnu Abbas pernah mendengar dari Rasulullah, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyasjuda ala sab'ati a'dha. Rasulullah pernah memerintahkanku untuk sujud itu di atas 7 anggota. Yadaihi, yaitu kedua tangan. Tangan itu ini. Ya, tangan itu telapak maksudnya. Makanya pas ngomongin wudu, pas ngomongin faghsilu wujuhakum wa aydiyakum itu ilal marafiq. Tangan kalian sampai siku untuk menunjukkan segini. Tetapi pas ngomongin potong tangan buat pencuri itu cuma disebut tangan saja. Maka yang dipotong sampai mana? Nah ini kembali ke bahasa. Tangan itu kalau cuma yad gitu berarti mutlaknya atau maknanya adalah dari pergelangan sampai sini. Maka potong tangan buat pencuri itu adalah dipotong di pergelangan tangannya. Tapi ini khusus pencuri, Pak. Kalau koruptor bisa nggak? Koruptor pencuri atau tidak? Bukan di dalam Islam. Di dalam Islam koruptor bukan pencuri. Kenapa? Karena mencuri itu harus harta orang lain yang di tangan orang lain yang sudah disimpan rapi oleh pemiliknya dalam kondisi diam-diam. Itu namanya mencuri. Tapi kalau terang-terangan dan memang duitnya diserahin ke dia, itu bukan mencuri. Ya namanya korupsi. Dalam Islam pun ada korupsi. Hukumannya apakah potong tangan? Tidak. Terserah hakim. Kira-kira kalau perlu dibunuh, dibunuh misalnya. Ya, jadi bukan pencuri dalam artian itu. Sebagaimana mohon maaf, gay itu dalam Islam tidak masuk dalam kategori atau tidak kemudian disebut hukumannya berbeda dengan zina. Zina itu harus laki-laki perempuan. Kalau laki sama laki namanya liwat. Liwat itu hukumannya ya lebih ngeri sih daripada berzina begitu. Kalau berzina itu ada yang muhson, ada yang ghairu muhson. Kalau muhson itu yang sudah menikah. Kalau ghairu muhson yang belum menikah. Yang belum menikah dicambuk 100 kali. Kalau yang sudah menikah dirajam, dilemparin batu sampai meninggal. Kalau gay kok melakukan liwat, hubungan laki-laki dengan laki-laki, maka tidak peduli sudah nikah apa enggak, pokoknya selama terjadi pelaku dan subjek dan objek ya, itu
dibunuh dengan cara apa? Dibenamkan di tanah, dilempari dari atas. Itu lebih ngeri lagi, Pak. Ya, jadi dan di sini ulama berbeda, ada yang mengatakan dibanting dari atas ke bawah. Pokoknya gitu, banyak lah. Hukumannya ngeri-ngeri. Ulama berbeda pendapat. Tapi kalau yang zina itu ulama sudah sepakat karena disebutkan secara tekstual dalam Al-Qur'an. Oke. Artinya bisa jadi sesuatu yang tidak disebutkan itu lebih besar jarimahnya dibandingkan sesuatu yang tersebutkan di dalam Al-Qur'an. Oke, tadi sampai mana ya? Sampai situ tuh ya. Oh, tangan ya, tangan. Kedua tangan. Tangan itu yang ditempelkan sini. Maka nanti hukumnya makruh kalau sujud kok nempel sampai siku. Nanti akan kita perlihatkan bagaimana sujud nempel sampai siku. Sah tapi makruh. Oke. Waruk bataihi, dan kedua dengkulnya. Oke. Wa atrafi asabihi, dan juga kedua ujung jarinya. Ujung jari kakinya, mohon maaf. Wajab hatihi, dan juga keningnya. Jadi 7 anggota itulah yang disebut sebagai 7 anggota sujud. Kita akan bahas masing-masing. Kira-kira kalau yang nempel kok kepalanya saja, tangannya satunya ngangkat, itu bisa apa enggak? Sah apa enggak? Atau kakinya enggak nempel, sah atau enggak? Kalau dengkulnya kayaknya susah ya, tapi bisa jadi misalnya lagi luka bagian dengkulnya, kemudian yang satu diangkat sedikit, itu gimana hukumnya, dan seterusnya. Insya Allah akan kita bahas. Oke. Yang pertama, ketika kita sujud dari i'tidal, maka disunahkan untuk membaca takbir ketika turun. Dan ini hukumnya sunnah bagi imam makmum sholat sendiri, baik laki-laki ataupun perempuan. Imam membaca Allahu Akbar, turun ke sujud, makmum Allahu Akbar. Ya, kita tetap disunahkan untuk baca takbir. Kemudian yang kedua, pertanyaannya, lutut dulu atau tangan dulu? Kalau sujud itu lutut dulu atau tangan dulu? Dalam riwayat Abu Dawud dikatakan, idza sajada ahadukum, kalau kalian kok sujud, fala yabruku kama yabrukul ba'ir, maka jangan turun seperti turunnya unta. Wal yadha yadayhi qabla rukbatayhi, maka letakkanlah kedua tangannya sebelum kedua dengkulnya. Nah, pertanyaannya, unta itu kalau menunduk itu tangan dulu atau kaki dulu, Pak? Tangan dulu atau kaki dulu? Tangan, kaki? Loh, kan dua-duanya kaki, Pak. Ya, tapi maksudnya depan dulu atau belakang dulu gitu? Depan dulu ya? Depan dulu kan? Tapi hadisnya mengatakan kalau kamu sujud jangan kayak unta, maka letakkanlah tangan dulu baru kaki dulu. Ini seolah-olah malah perintahnya suruh tangan dulu baru kaki dulu. Tapi inilah menjadi pendapatnya mazhab Maliki, sunnahnya, ini sunnahnya Pak, itu tangan dulu baru kaki dulu. Nah ini agak lumayan ekstrim, berat ya. Mungkin sebagian kita, kebanyakan kita kalau sujud dengkul dulu atau tangan dulu? Tangan dulu. Yang turun sampai ke bawah apa dulu? Atau coba satu, mohon maaf, MC naik maju ke depan sini. Coba dari i'tidal kemudian ke sujud, ngadep ke sana. Tapi tangan dulu. Tangan dulu. Nah, ini agak lumayan berat. Untung badannya kecil. Kalau besar ini menyiksa. Itu yang pertama. Itu madhab Maliki. Sini dulu nanti. Nanti riwayat Abu Dawud mengatakan Rasulullah SAW idza sajada, ketika sujud itu wada'a rukbatayhi qabla yadayhi, meletakkan kedua dengkulnya dulu baru kedua tangannya. Wa idza nahadha, kalau bangkit itu mengangkat kedua tangannya dulu baru kedua pahanya. Oke, berarti tangan dulu, kaki dulu atau dengkul dulu baru kedua tangan. Coba. Kalau dengkul dulu sekarang. Allahu Akbar. Nah, inilah kayaknya sih kebanyakan kita adalah dengkul dulu. Tapi kalau menurut mazhab Maliki itu tangan dulu baru kedua lutut, yang lebih afdol. Tapi ini ulama sepakat, ini cuman perkara yang lebih afdol. Mau tangan dulu atau lutut dulu, kedua-duanya tetap sah. Bahkan kalau mau ekstrim, misalnya kok bukan tangan bukan lutut yang lebih dulu, misalnya jidatnya duluan, itu juga secara hukum sah-sah saja. Coba praktekkan. Oh udah nggak usah. Nggak usah katanya. Oke. Misalnya seperti itu. Nah, Imam Al-Khattabi, Imam Nawawi kemudian menukil dari Imam Al-Khattabi. Gimana? Mau turun dulu, nanti saya panggil lagi. Udah. Terima kasih. Al-Khattabi mengatakan,
hadis yang mengatakan lutut dulu huwa athbatu min hadithi taqdimil yadaini. Hadis yang mengatakan kedua lutut dulu itu lebih sahih dibandingkan hadis yang mengatakan kedua tangan dulu. Wa huwa arfaqu bil musolli. Karena kalau lutut dulu itu lebih memudahkan bagi orang yang sholat. Kelihatan kan tadi effortnya jauh lebih susah tangan dulu dibandingkan lutut. Dan Rasulullah itu ketika dikasih dua pilihan, kata Imam Syafi'i ini, Rasulullah itu ketika dikasih dua pilihan, yang satu susah, yang satu gampang, Rasulullah akan milih yang gampang. Tetapi kalau nanti di madhab yang lain, di konsep yang lain, ini terkait dengan bangkit dari sujud, itu Imam Ahmad bin Hambal lebih memilih yang berat. Kenapa? Karena al jaza'u min jinsil amal. Di satu sisi Rasulullah memang suka memilih yang mudah, tetapi di satu sisi yang namanya pahala itu berbanding lurus dengan usaha, kan gitu ya. Jadi kira-kira mana yang akan kita pilih? Yang lebih susah dengan berharap pahala lebih, atau yang lebih mudah karena itu pilihannya Rasulullah? Kadang susah kan dihadapkan dengan seperti ini. Nah, makanya kadang perbedaan pendapat itu nggak usah terlalu galak-galak. Wong dulu pernah ada di zaman Nabi, dua orang sahabat melakukan perjalanan bersama. Kemudian mereka berdua tidak mendapati air, kemudian mereka tayamum untuk sholat duhur. Setelah tayamum sholat duhur, mereka berdua sholat, ya jamaah lah. Setelah sholat jamaah, ternyata katakanlah sholat jamaah jam 12 siang, awal waktu. Tiba-tiba jam 2 siang mereka melakukan perjalanan sampai sampai jam 2 siang mereka dapat air. Karena dapat air, maka yang satu sholat lagi, wudhu terus sholat. Yang satu nggak wudhu dan nggak sholat lagi. Akhirnya dua-duanya ini saling salah-mesalahkan. Kamu loh ada air kok nggak wudhu. Yang satu lagi, kamu loh sholat duhur kok 2 kali, yang gitu Pak. Akhirnya lapor ke Rasulullah. Ketika lapor ke Rasulullah, apa kata Rasulullah? Kamu yang nggak ngulangin sholat, asobta sunnah, kamu sudah sesuai sunnah. Berarti yang benar yang apa Pak? Nggak usah ngulang. Terus kira-kira Rasulullah berkata apa kepada yang ngulang? Kamu sholat duhur kok 2 kali, gitu Pak? Atau apa? Lakal ajr marrotain, kamu dapat pahala 2. Nah pertanyaannya Pak, mau sesuai sunnah atau dapat pahala 2 Pak? Susah juga kan? Ya sudahlah, dalam masalah ijtihad kayak gini sudah kita serahkan kepada ahlinya, kita ngikutin saja. Yang mana? Boleh yang mana saja. Dan dikatakan oleh Imam Nawawi bahwasanya hadis yang mengatakan tangan dulu baru lutut itu hadisnya terbalik, maklub, atau ada sesuatu yang hilang. Maksudnya apa? Maksudnya gini, kamu kalau sujud janganlah sujud seperti unta, karena unta itu tangan dulu baru kaki. Harusnya seperti itu, tetapi redaksinya malah menjadi maka tangan dulu baru kaki. Itu salah satu analisa dari hadis ini. Ya, banyak nanti analisanya, tapi salah satunya adalah itu. Sehingga di sini ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama lebih baik lutut dulu, mazhab Maliki lebih baik tangan dulu. Artinya monggo, kalau memang Ustadz saya kalau lutut dulu agak susah, lututnya sakit, tapi kalau tangan dulu insya Allah malah bisa, monggo silahkan. Oke, ya. Dan dua-duanya sah, ini perkara mana yang lebih afdol. Kemudian yang berikutnya, ketentuan sujud yang paling utama adalah kening. Kening harus nempel dan seluruh ulama sepakat bahwa kening harus nempel. Berdasarkan satu hadis, idza sajadta famakin jabhataka minal ard. Kalau kalian sujud, maka letakkanlah kepala kalian atau kening kalian itu di atas tanah. Maka letakkanlah dengan benar. Nah, dari sini para ulama mengatakan salah satu syarat sah sujud itu adalah kepalanya harus benar-benar diletakkan di atas tanah. Tidak boleh ditahan pakai kedua tangan. Saya kasih ilustrasi. Misalnya ada seseorang yang kebetulan sholat Jumat laki-laki terlambat, gak dapet di ruang utama, di ruang belakang pun gak dapet, akhirnya dapatnya di jalanan di aspal, gak bawa sajadah pula. Kebetulan kepalanya itu lagi banyak atau keningnya lagi banyak jerawat Pak. Bayangkan jerawat ketemu aspal kayak gimana? Panas pula. Akhirnya dia menempelkan keningnya di atas aspal untuk sujud, tetapi ditahan sama tangan, sehingga tumpuan kepala bukan di kepala, tapi tumpuan kepala di kedua tangan. Kebayang?
itu tidak sah. Karena syaratnya kepala harus ditumpukan di atas kening, sehingga diletakkan, betul-betul diletakkan ini kepala. Bisa difahami atau tidak ini? Ya. Ini mungkin ya kalau pakai gambar atau pakai contoh juga susah, karena ini masalah kita itu letak fokusnya di tangan atau kemudian di kening. Itu harus diletakkan. Dan boleh nggak kita sujud di atas kasur? Boleh nggak sujud di atas kasur? Yuk, kasur siapa dulu kan gitu ya. Masuk kamar orang ya jangan dulu. Tapi secara hukum diperkenankan, dan Imam Nawawi mengatakan pokoknya kalau sujud di atas tempat yang lembut, yang empuk, harus terlihat athar daripada sujudnya itu, sehingga harus ya agak masuk, membuktikan kepala ini benar-benar diletakkan, bukan ditopang pakai kedua tangan. Bisa difahami ya sampai di sini ya. Itu masalah kening. Nah, dan ini hukumnya wajib, dan ini seluruh ulama sepakat. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan selama keningnya nyentuh tanah maka sujudnya sudah sah. Meskipun tangannya nggak nyentuh, kakinya nggak nyentuh, dengkulnya nggak nyentuh. Kenapa? Karena inti dari sujud adalah menyentuhkan kening ke atas tanah. Walaupun kebanyakan ulama mengatakan enggak, 7 anggota itu harus sah semuanya, harus nempel semuanya. Pertanyaannya Pak nanti, kalau misalnya ada orang, mohon maaf, sujud di depan berhala, sujud menghadap ke berhala, tetapi pas sujud tangannya nggak nempel gini, itu kira-kira dia disebut menyembah berhala apa enggak kalau kayak gitu? Tapi sujud di depan berhala, tapi caranya tangannya ngangkat begini, ini masalah apa enggak kira-kira? Kalau itu sudah dianggap masalah, kenapa ketika sujud kepada Allah tidak disebut beribadah gitu? Ini menggunakan lawannya, menggunakan logika keterbalikannya. Bisa dipahami enggak? Ya kalau sujud kepada berhala dianggap sah menjadikan dia itu hamba dari berhala, kenapa bersujud dengan cara itu kepada Allah tidak disebut sebagai menghambakan diri kepada Allah? Bisa dipahami? Itu argumentasinya, salah satunya. Oke. Nah, kening hukumnya wajib. Bagaimana jika keningnya tertutup? Tertutup oleh apa? Tertutup oleh pakaian yang kita pakai. Misalnya kalau laki-laki pakai sorban, pas mau sujud surbannya berada di tempat sujud kita, akhirnya kita sujud di atas surban. Atau kalau mbak-mbak yang paling sering adalah mukenanya sendiri. Biasanya kebanyakan di sini saya lihat mukenanya potongan, 2 piece atas bawah, bukan yang kayak montir gitu. Ya, nah, sehingga potensinya adalah ketika sujud tangan kita tertutupi, akhirnya kita sujud di atas mukena itu sendiri. Itu sah apa enggak yang seperti itu? Sah atau tidak? Nah, banyak enggak terjadi seperti itu? Sujud di atas mukenanya sendiri. Kalau mukena orang malah enggak apa-apa. Tapi kalau mukenanya sendiri, ini masalah. Nah, disebutkan dari Khabbab, qala ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami mendatangi Rasulullah. Fasyakawna ilaihi harar ramda, kami mengeluhkan panasnya pasir. Ya, karena dulu di Masjid Nabawi itu belum ada karpet, belum ada marmer kayak sekarang. Jangan sekarang kalau ke Masjidil Haram insya Allah mau sepanas apapun, mau 50 derajat pun, itu insya Allah lantai dari Masjidil Haram itu tidak akan panas. Itu zaman sekarang. Nggak tahu kalau Atin panas apa enggak tahu saya. Kalau Atin apa namanya Sunda Kelapa itu panas apa enggak saya nggak tahu. Salah sebut kan. Oke. Falam yashkina, maka Rasulullah tidak memberikan toleransi kepada kita, artinya kepala ini atau jidat ini harus tetap nempel ke panasnya pasir di siang hari di Makkah atau di Madinah. Qala Zuhair qultu li Abi Ishaq afi dhuhri qala na'am. Apakah itu kejadiannya di dalam salat zuhur? Iya, salat zuhur. Fi ta'jiliha qala na'am. Apakah zuhur di awal waktu? Iya. Karena memang dalam satu hadis dikatakan kita itu disunahkan untuk tabrid. Apa itu tabrid? Saya yakin kita nggak relevan. Tabrid itu adalah mengakhirkan waktu sholat zuhur sampai menjelang asar jika panas matahari terik sekali. Nah, kalau kita kan sepanas-panasnya menteng ini berapa sih? 38? 40 paling mentok. Sedingin-dinginnya ya paling kalau siang hari ya tetap 36, 35 paling.
Artinya tidak ada perubahan cuaca yang ekstrim sehingga kita tidak ada syariat kalau di Indonesia ini untuk mengakhirkan waktu sholat duhur sampai jam 2:30, nggak ada. Tapi kalau di Mekah itu ada kemungkinan demikian, apalagi kalau musolanya kok masih tidak ada atapnya, masjidnya kok tidak ada atapnya, itu sangat berpengaruh sekali. Oke, dari hadis ini maka mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya tidak sah kalau kita sujud kok keningnya tertutup oleh sesuatu yang kita pakai, yang bergerak dengan gerakan kita. Tetapi kalau kita tertutup oleh sorban temennya, malah nggak apa-apa. Tapi kalau kita tertutup oleh peci kita sendiri begini, ini nggak sah. Atau mungkin rambut. Wah, rambut saya lagi pendek ini, nggak bisa. Ya, tertutup oleh rambut, ini bisa jadi masalah. Tetapi hadis riwayat Bukhari Muslim mengatakan, kunna nusolli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syiddatil har. Dari Anas bin Malik, dulu kami sholat bersama Rasulullah dalam kondisi panasnya luar biasa. Fa idza lam yastati ahaduna an yumakkin jabhatahu minal ardi yabsutu thawbahu fayasjudu alaih. Dalam kondisi ketika panasnya luar biasa dan ada di antara kita yang tidak mampu meletakkan langsung keningnya di atas pasir, maka kami menggelar baju kami. Nah, ini kalau menurut jumhur ulama, baju itu apa? Ya baju yang dia pakai. Laki-laki Arab zaman dulu, Pak, Abu Hurairah tuh nyimpan kucing di mana, Pak? Itu di lengannya dia. Jadi lengannya bukan yang sempit seperti ini tapi gede dia. Sehingga kalau sujud sangat mungkin itu lengannya kemudian dilebarkan dan sujud di atas lengannya sendiri. Kain lengannya sendiri, namanya kum. Nah, itu. Artinya berarti mungkin dong kalaupun tertutup dengan sesuatu yang kita pakai meskipun peci kita. Itu menurut jumhur ulama. Tetapi menurut mazhab Syafi'i hadis ini sahih, tapi maksudnya nggak begitu. Jadi kalau lagi panas banget mereka bawa baju untuk digelar tapi bukan baju yang dia pakai. Nah, bagaimana cara mengkonfirmasi yang dimaksud baju itu yang dia pakai apa yang nggak dia pakai? Cara konfirmasinya gimana itu? Ini kan agak susah nih. Akhirnya kemudian muncullah dua pendapat ulama ini. Menurut jumhur ulama tetap sah meskipun sujud di atas mukenanya sendiri, tetapi menurut mazhab Syafi'i tidak sah. Artinya ya kalau memang ada kawan yang seperti itu ya kasih tahu, ini karena paham bahwasanya jumhur ulama boleh atau karena tidak paham kalau Syafi'i melarang, atau karena keteledoran, kekeliruan. Nah, ini kemudian harus disampaikan. Nah, kemudian yang dimaksud kening itu apa? Apakah kemudian seluruh kening? Jawabannya tidak, cukup sebagian kening saja. Sebagaimana Imam Nawawi mengatakan, wal aula an yasjuda 'alaiha kulliha. Kalau bisa sih sujud itu ya di atas kening yang mungkin untuk nempel ya semuanya sebanyak-banyaknya. Fa in iktasara 'ala ma yaqa'u 'alaihi al-ism. Kalaupun hanya sujud menggunakan sebagian kening saja, selama dia adalah kening, ajza'ahu, maka sudah cukup, ma'annahu makruhun karahata tanzih, meskipun hukumnya makruh kalau hanya pakai sebagian kening. Maka kalau misalnya orang sujud kok ketutupan rambutnya sendiri, itu sah atau tidak kira-kira? Selama masih ada sebagian kening yang nempel, maka masih sah. Berarti segini itu sebenarnya masih sah nih. Karena di sini nempel. Karena ini nempel masih. Ya. Tetapi kalau begini, nah itu sudah tidak sah itu. Karena nggak ada yang nempel ini. Ya supaya lebih jelas gitu maksudnya. Ya. Jadi segini itu nggak masalah, ini masih nempel. Atau mungkin misalnya tadi sholat Jumat terlambat dapatnya di jalanan aspal pula, siang-siang nggak bawa apapun itu, kebetulan di sini lagi terkena jerawat, bukan jerawat bisul, nah misalnya lebih ekstrim. Akhirnya dia sujudnya agak miring dikit gini, sah apa enggak? Sah, karena yang penting ada kening yang nempel. Paham ya? Ini ngomongin teknis secara lebih detail. Berarti selama ini insya Allah kita sudah sujud dengan cara yang benar ya untuk keningnya ya insya Allah. Oke. Ya. Oke, kemudian yang berikutnya, bagaimana dengan hidung? Apakah hidung ini harus nempel juga kalau mau sujud? Ya. Dalam satu hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Abbas juga, Rasulullah pernah bersabda begini, aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota. Masih hadis yang mirip dengan tadi. Kemudian menyebutkan 7 anggota, 2
dua tangan, dua lutut, dua kaki, sama satu lagi apa Pak? Kening. Tetapi ketika Rasulullah mengatakan kening, Rasulullah itu menunjuk hidungnya. Jadi kening. Loh kok ngomongnya kening tapi yang ditunjuk hidung. Ini jadi hidung harus nempel apa enggak? Kira-kira kalau kening tok sah apa enggak? Atau harus kening sama hidung? Nah ini insya Allah akan kita bahas setelah sholat Isya. Allahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sesi sebelum sholat Isya. Insya Allah kita akan sambung lagi setelah Isya. Mungkin cukup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita mengenai sujud. Pada kesempatan sebelum sholat kita sudah membahas tentang hidung. Di sini tadi kita sebutkan Rasulullah menunjuk hidung ketika menyebutkan kening. Menjadi pertanyaan adalah apakah kemudian hidung itu harus nempel ke tempat sujud sebagaimana kening atau tidak harus? Maka ulama sepakat bahwasanya jika seseorang kok hanya sujud pakai hidungnya saja maka tidak sah. Ya, pertama adalah bahwa hidung itu bukan bagian dari kening. Sehingga kalau orang sujud kok cuma nempel hidungnya saja maka tidak sah karena hidung bukan bagian dari kening. Nah, tetapi apakah kemudian kalau kening saja tanpa hidung itu sah atau tidak? Ulama sepakat kalau kening dan hidung nempel maka itu yang terbaik, yang paling sempurna. Tapi kalau tidak bagaimana? Nah, di sini ada satu hadis riwayat Tabrani dari Jabir bin Abdullah. Beliau berkata begini, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah itu sajada bi a'la jabahatihi ala qasasi sya'ri. Melihat Rasulullah itu ketika sujud menggunakan kening bagian paling atas, yaitu mendekati tempat tumbuhnya rambut. Kebayang ya, sujud bukan pakai kening bagian depan, bukan pakai bagian ini antara alis, tapi paling atas sini. Nah, pertanyaannya, ketika sujud kok pakai kening bagian paling atas sini, kira-kira hidung bisa nempel atau tidak? Dari sini maka jumhur ulama mengatakan hidung hukumnya hanya sunnah. Kenapa? Karena Rasul pernah sujud hidungnya tidak nempel. Meskipun cuma sekali-kalinya Rasulullah melakukan ini sudah cukup menjadi dalil bahwasanya hidung tidak harus. Meskipun cuma sekali-kalinya ini. Sunnahnya iya pakai hidung. Nah, ini adalah pendapat jumhur ulama. Tetapi kemudian mazhab Maliki dan Hambali mengatakan hidung harus nempel ke tempat sujud sebagaimana kening. Ya berdasarkan hadis tadi Rasulullah menyebutkannya kening tapi nunjuknya hidung, sehingga ya harus itu. Nah, alhamdulillahnya ada mazhab Syafi'i dan Hanafi yang mana kemudian mereka tidak mewajibkan hidung untuk nempel. Ini saya kira mazhab yang lebih dalam konteks sujud ya, mazhab yang lebih ramah terhadap orang Asia seperti kita. Ya, karena agak susah hidung sama kening nempel sekali itu kan berarti hidungnya harus agak panjang dikit gitu ya. Kayaknya kalau kita ini agak susah lah gitu, butuh effort lebih lah begitu. Oke. Ya, ala kulli hal, pokoknya hidung wajib atau tidak memang ulama juga berbeda pendapat di dalamnya. Baik. Ini masalah hidung. Kemudian yang berikutnya, ketentuan yang berikutnya, bagaimana kalau seseorang kok sholat pakai kaos tangan sehingga kalau tadi Pak, kening kan Syafi'i harus nempel, kalau jumhur tidak harus nempel. Kalau tangan, telapak tangan harus nempel tempat sujud atau tidak? Nah, boleh enggak kemudian pakai kaos tangan? Maka dalam mazhab Syafi'i pun ada dua pendapat. Yang sahih, yang lebih mewakili mazhab Syafi'i adalah tetap sah pakai kaos tangan. Tetapi menurut sebagian kecil ulama Syafi'iyah mengatakan tidak sah kalau pakai kaos tangan, harus terbuka sebagaimana kening. Oke, tetapi jumhur ulama mengatakan tetap sah. Itu kalau tangan. Kemudian sunnahnya adalah tidak pakai kaos kaki.
Ini mau yang laki-laki ataupun yang perempuan. Untuk perempuan khusus jika kemudian dipastikan bisa menutup aurat meskipun tidak pakai kaos kaki. Karena telapak kaki itu aurat atau bukan? Aurat atau bukan? Buat perempuan. Aurat atau bukan, Bu? Kalau bukan berarti sholat telapak kakinya kelihatan itu tidak masalah. Tetapi kalau aurat ya berarti kalau terlihat di sholat ataupun di luar sholat itu juga masalah. Jadi aurat orang sholat untuk perempuan, ya untuk laki-laki juga, aurat di dalam sholat dengan aurat di luar sholat itu sama atau beda? Aurat di dalam sholat dengan aurat di depan laki-laki yang bukan muhrim, yang bukan mahram, itu kemudian sama atau beda? Sama atau beda Bapak Ibu? Tapi kenapa kok kemudian harus pakai mukena? Bukankah keseharian kita sudah menutup aurat? Makanya mukena itu cuma ada di Indonesia, ya mentok Malaysia lah. Karena apa? Kalau di sana ya mereka kesehariannya sudah menutup aurat. Minimal ya inilah aurat saya, sudah saya tutupi, saya sholat begini berarti ya sah. Tetapi kalau di kita memang perempuan itu dibikin dua versi. Versi sholat sama versi tidak sholat. Jadi ya luar biasanya Indonesia. Mungkin kalau di luaran sana nggak terlalu ada. Perempuan pakai celana pendek, pakai kaos, berangkat ke masjid sholat raweh, itu di Indonesia. Ya alhamdulillah di satu sisi gitu ya, walaupun prihatin di sisi yang lain gitu. Luar biasa, sholat raweh diminati oleh perempuan yang mohon maaf masih pakai celana pendek. Ini kan prestasi Pak. Kalau kita melihatnya sebagai satu hal yang positif, ini positif. Tapi di sisi lain ya itulah potret muslimah di Indonesia. Oke. Nah, maka kata Imam Nawawi, yustahabu kashful qadamaini wa yulzimuhu adamu kashfir rukbataini. Disunnahkan membuka kedua telapak kaki ini supaya nempel langsung ke tanah, dan wajib hukumnya untuk tidak membuka kedua lutut. Kalau kedua lutut ini tidak boleh dibuka oleh siapapun, laki-laki ataupun perempuan. Oke, pertanyaannya, bagaimana kalau laki-laki kok sholat pakai celana yang lututnya bolong? Biasanya kan celana jeansnya kan lututnya bolong sebelah kiri atau sebelah kanan gitu kan? Ya, itu sah apa enggak itu? Pertanyaannya, lutut aurat atau bukan? Aurat atau bukan, Pak? Dalam mazhab Syafi'i, lutut bukan aurat. Yang aurat itu adalah atas lutut sampai bawah pusar. Lutut dan pusar sendiri bukan termasuk aurat. Maka kalau sholat kok pakai celana yang kebetulan lututnya bolong, maka masih sah. Tetapi kalau pakai celana pendek selutut sah apa enggak, Pak? Potensinya tidak sah, karena pas berdiri dia nutup lututnya. Bahkan yang paling mentok kelihatan lututnya saja. Tetapi begitu rukuk sujud, saya yakin itu naik ke atas. Sehingga tidak sah. Tetapi kalau cuman celana panjang, bolong lututnya, itu insya Allah masih sah, karena tidak akan membuka aurat. Insya Allah seperti itu. Oke, ya. Jadi kalau telapak kaki, kalau bisa telapak kaki itu nempel ke tanah, bukan pakai kaos kaki. Kemudian yang berikutnya, disunnahkan merenggangkan lengan untuk laki-laki. Direnggangkan seperti ini, tidak kemudian lengannya itu nempel ke ketiak. Itulah kenapa kalau kemudian sholat berjamaah di masjid minimal mandi. Zaman sekarang ada barang namanya deodoran. Nah itu tuh, itu perlu dipakai. Nggak harus wangi, yang penting tidak bau. Jadi antara positif sama negatif itu ada netral, minimal netral. Jadi orang itu kalaupun nggak baik sama orang nggak apa-apa, yang penting jangan ngerepotin orang. Nah gitu maksudnya. Jadi ada posisi netral itu. Dia sih cantik enggak, tapi jelek juga enggak. Itu ada. Itu dia tuh ganteng sih enggak, cuman jelek juga enggak. Itu posisi itu tuh ada. Oke. Nah, sebagaimana hadis riwayat Muslim dari Maimunah binti Harith, beliau mengatakan karena Rasulullah itu kalau idza sajada, ketika beliau sujud, jafa merenggangkan lengannya hatta yara man khalfahu wadha ibtaihi, sampai orang yang di belakang itu melihat ketiaknya. Dengan jelas, oh
ininya tuh kelihatan. Ya bukan ketiaknya langsung, tapi minimal bagian ketiak itu tidak tertutup oleh lengan. Itu untuk laki-laki sunnah. Tapi kalau laki-laki kok sujudnya begini gimana? Misalnya di Raudhah, misalnya sedang di soft paling depan di Masjid Istiqlal, kebetulan yang imamin Sudes, itu pasti rebutan, enggak sih, pasti steril sih, bukan rebutan ya, itu pasti steril gitu ya. Atau mungkin sedang sholat di Hijr Ismail, wah itu war itu ya. Kalau zaman anak muda sekarang itu war tiket Raudhah. Nah, tiket itu bahasa Arabnya tasreh, kan kurang lebih seperti itu. Oke. Ini bagaimana? Ya sudah, begini ya nggak apa-apa, sah. Tetapi laki-laki sunahnya ini. Kalau memang lagi rapet lagi ini, ya nggak usah memaksakan untuk dapat kesunahan. Karena begini itu sunnah, tapi nyampluk itu bahasa Jawa apa ya? Begini kemudian kepala orang jadi kena, sujudnya jadi miring dia gara-gara kita maksa begini, itu malah haram itu. Gitu. Nah ini makanya harus paham posisi daripada setiap gerakan sholat supaya kita lebih bijaksana di dalam ini perlu dilaksanakan apa tidak dalam kondisi saya seperti ini, mana yang lebih prioritas. Karena kadang kita atau sering kita dalam posisi tidak semuanya bisa terakomodir, maka dalam posisi itu kita wajib tahu mana yang prioritas, mana kemudian yang perlu, yang bisa kita tinggalkan terlebih dahulu. Oke, merenggangkan lengan itu hukumnya sunnah. Kemudian disunnahkan untuk mengangkat perut, tidak nempel ke paha. Sujud, kebayang sujud ya, perutnya tidak nempel ke paha. Sunnahnya, artinya ini juga salah satu sindiran juga. Yang perutnya mau digimanain tetap menempel paha, itu berarti masalah itu. Tidak bisa melakukan sunnah yang ini Pak berarti. Oke, berdasarkan satu hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah itu annahu kana idza sajada, ketika sujud, lau marot bahamatun lanafadat, kalaulah ada kucing atau mungkin kambing kecil kok belobos itu apa ya, melewati bawahnya itu, bawah kolong Rasulullah ketika sujud, itu kucing bisa lewat itu, nggak rapet. Tapi bayangkan kalau perutnya mohon maaf buncit, itu rapet itu, kucing nggak putar balik dia, wah buntu ternyata gitu. Ya. Nah ini sunnahnya begitu, tidak nempel ke paha. Sedangkan nanti untuk perempuan sunnahnya merapatkan tubuh, tangannya nempel ke ke tubuhnya, kemudian perutnya kalau bisa nempel ke paha. Bukan berarti buncit, tetapi nempel saja sehingga lebih rapat. Berdasarkan satu hadis, ya ini pertama pernyataan Imam Nawawi dulu. Qala Syafi'i, Imam Syafi'i pernah berkata begini, wal ashab yusannu an yujafi mirfaqaihi an janbaihi wa yarfa'u batnahu an fakhidaihi. Disunnahkan untuk merenggangkan ketiaknya, lengannya dari tubuhnya dan mengangkat perutnya dari pahanya, wa tadumul mar'atu ba'duha ila ba'din. Sedangkan perempuan merapatkan semuanya itu. Begini. Oke. Nah, dan ini berdasarkan satu hadis riwayat Al-Baihaqi. Rasulullah pernah bersabda begini, idza jalasatil mar'ah fis shalah, ketika seorang perempuan kok duduk di dalam salatnya, wada'at fakhidaha ala fakhidhiha al-ukhra, maka pahanya itu nempel paha yang lain. Ya, ini perempuan-perempuan kalau duduk di antara dua sujud itu bukan begini kan, tapi rapat. Itu kalau bahasa Jawanya mekangkang. Nah, gini nih. Mungkin banyak yang dari Jawa sini paham ya. Bukan begini, tapi rapat. Ya. Wa idza sajadat, dan ketika sujud, al-saqat batnaha fi fakhidaiha, maka perutnya ditempelkan ke pahanya, ka astari ma yakun, serapat mungkin. Wa innallaha ta'ala yanzuru ilaiha, karena Allah itu melihat perempuan-perempuan yang sedang sujud kok begitu, merapatkan antar tubuhnya itu. Wa yaqulu ya malaikati, dan Allah berfirman, wahai para malaikatku, ushidukum, aku menjadikan kalian sebagai saksiku bahwasanya anni qad ghafartu laha, aku telah mengampuni perempuan yang sholatnya rapat. Nih, perkara merapatkan tubuh saja diampuni oleh Allah. Makanya sholat itu fadilahnya banyak banget. Ya, mau sholat model, maksudnya mau sholat sunnah apa saja, nggak harus pilih-pilih, itu fadilahnya banyak sekali di dalam setiap gerakan.
apalagi satu kesatuan, apalagi sholat yang ada janjinya dan segala macam. Apalagi sholat wajib, yang sunnah saja pahalanya sebesar ini, apalagi yang wajib. Nah, maka laki-laki sunnahnya merenggangkan, perempuan sunnahnya merapatkan. Kemudian yang berikutnya, ini ada dua madhab sebenarnya. Disunnahkan merenggangkan kedua kaki ketika sujud. Ya, berdasarkan hadis riwayat Baihaqi dan Abu Dawud, idza sajada farraja baina rijlaihi. Rasulullah kalau sujud dua kakinya itu renggang. Ini kaki belakang nih, bukan begini tapi begini. Oke. Dan kita akan nanti lihat, kayaknya sudah ada videonya, kita bisa putarkan. Kemudian yang berikutnya, meletakkan ujung jari kaki, yang mana ini adalah wajib. Wal i'tibar fil qadamaini bi butunil asabi' falau wada'a ghairu dzalika lam yujzi'hu. Apa yang dimaksud meletakkan ujung jari kaki? Ujungnya. Ini misalnya kaki. Ini misalnya kiblat ngadep ke sana. Ini telapaknya, ini depannya. Maka yang ditempelkan adalah bagian ujungnya. Bukan, tidak boleh kukunya yang nempel ke tanah. Yang nempel ke tanah harus bagian daging yang ujung sini. Kalau bisa malah ditekuk begini, sehingga kuku jempol kita tetap ngadep ke arah kiblat. Ini pun kalau mau dipraktekkan juga, kaki kan kecil juga, susah juga. Ya, nanti habis ini. Oke. Nah, dan ini hukumnya wajib. Kalau yang diletakkan kok begini, kukunya yang nempel ke bawah, maka tidak sah. Oke. Contohnya ini. Ini yang tepat seperti ini. Walaupun ini mazhab Hambali sebenarnya, yaitu antar tumit rapat. Tapi kalau Syafi'i, tumitnya itu melebar. Oke, habis ini ada video. Oke, foto dulu. Ini foto ustadznya atau PowerPoint-nya? PowerPoint-nya. Oke. Nah, ini ada video untuk beberapa praktek. Nah, ini tidak sah. Aduh, bentar dulu, balik lagi. Cara nge-pause-nya gimana ya? Nah, minimal seperti itu. Kalau bisa malah ditekuk. Ya, jadi ini kan beberapa jari ngadep ke arah kiblat. Itu sunnahnya begitu. Alah, salah. Seperti ini tidak sah. Kenapa? Karena yang nempel bukan ujung jari kaki, tetapi kukunya atau bagian telapak atasnya. Oke. Nah, kalau Syafi'i sunnahnya memberikan jarak antar tumit seperti ini. Kalau Hambali tadi kan rapat tuh kakinya. Kalau Syafi'i seperti ini, sehingga dari awal sholat sampai akhir sholat kaki kanan itu akan di situ terus. Akan di situ terus. Pas sujud, pas rukuk, pas berdiri itu ya lebarnya seperti itu. Kalau mazhab Hambali kan berarti pas berdiri lebar, tapi begitu pas sujud rapet begitu. Oke. Kemudian apalagi yang seperti ini? Nah, ini biasanya bocil tuh kayak gitu tuh. Kalau sujud kakinya ngangkat gitu. Itu tidak sah. Oke. Nah ada yang dirapatkan seperti ini Hambali. Ada yang kemudian dibentangkan seperti yang tadi itu madhab Syafi'i. Tapi itu cuma masalah sunnah saja. Ya, tetapi kalau untuk ujung jari kakinya itu wajib ditempelkan, harus yang nempel tanah itu ujung jari kaki, minimal kalau bisa malah ditekuk, itu menjadi syarat sahnya sholat atau syarat sahnya sujud. Oke, ini masih ada waktu apa enggak nih? Masih ada? Oke, kalau masih ada lanjutlah, nanggung soalnya. Kemudian jari menghadap ke arah kiblat. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari, sajada wastaqbala bi atrafi asabi'i rijlaihi al-qiblata. Disunnahkan jari-jari ini menghadapkan ke arah kiblat. Ini kaki ya, ini kaki begini. Jari menghadap ke arah kiblat. Kalau begini berarti jari-jari menghadap ke membelakangi kiblat, ini tidak sah. Minimal begini berdiri, kalau bisa begini. Oke, paham ya? Jadi kalau gini tidak sah, begini sudah minimalis, begini itu yang paling sunnah maksimal. Oke. Kemudian yang berikutnya merapatkan jari tangan.
Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raka'a farraja asabi'ahu wa idza sajada dhamma asabi'ahu. Rasulullah ketika ruku tangannya itu mencengkeram dengkulnya, tetapi ketika sujud Rasulullah merapatkan jarinya. Jadi ketika sujud begini tangan kita itu rapat, bukan begini. Ya, oke. Kemudian ini agak cepat saja. Hadisnya kita skip aja ya. Penting keterangannya. Tangan sejajar dengan pundak. Pas sujud, bukan pas ngangkat tangan. Tapi kurang lebih sama. Nah, sejajar pundak tuh kayak gimana? Ya ini kasusnya persis kayak ngangkat tangan sejajar pundak tuh segini apa segini? Ya pokoknya segitu. Ulama beda pendapat, ya udah. Ya, pokoknya sejajar dengan pundak. Hukumnya sunnah. Bukan kemudian di sini. Sujud begini, di perut sini, tapi sejajar dengan pundak. Kemudian sunnahnya adalah mengangkat siku. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari, i'tadilu fis sujud, tegaklah di dalam sujud, wala yabsutu ahadukum dhira'aihi imbisatul kalbi, dan jangan kayak anjing. Ini kasar sekali. Sebenarnya ada yang saya potong. Dan jangan kalian yabsutu itu apa ya? Menjadikan lengan kalian itu di atas tanah, dibentangkan lengan kalian di atas tanah sebagaimana anjing. Anjing itu kalau lagi begini kan begini nih. Nah itu kayak anjing itu begitu, jangan begini, biar nggak kayak anjing. Oke, nah itu hukumnya sunnah. Oke, mengangkat siku. Kemudian yang berikutnya, tumak ninah, wajib menurut jumhur, sunnah menurut madhab Hanafi. Mohon maaf, bukan Hambali tapi Hanafi. Kemudian sunnah baca tasbih. Artinya kalau sujud kok nggak baca tasbih, boleh apa enggak? Allahu Akbar. Yang penting tumak ninah, selesai. Kalaupun keburu-buru ya bacalah subhanallah, cukup. Subhanallah saja, nggak harus subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Ya. Oke, kemudian yang berikutnya membaca doa. Tapi membaca doa ini kalau dalam pandangan jumhur ulama wajib untuk pakai bahasa Arab jika terucapkan di lisan. Ya. Tapi kalau tidak terucapkan di lisan itu boleh pakai bahasa apapun. Ya, tapi kalau doanya kok cuman Fortuner itu bahasa Arabnya Fortuner ya tetap Fortuner juga, nggak apa-apa juga itu. Ya Allah, Allahumma inni as'aluka Fortuner misalnya. Atau Allahumma inni as'aluka zaujatan. Ya, misalnya gitu kan. Ini kan seperti itu, atau zaujan dan seterusnya. Monggo itu bahasa Arabnya begitu. Karena kemungkinan yang akan diminta kalian kan itu dulu kan. Nah, udah, saya sampaikan dulu. Oke. Kemudian yang berikutnya lagi, wajib untuk tanakus. Apa itu tanakus? Bagian kepala lebih rendah dari bagian bokong. Itu syarat sujud. Kalau tidak tanakus, misalnya bagian, ini konteksnya begini. Ini kan di masjid ini ada tangga nih. Jumatan telat di bagian sana nggak dapat, bagian sini nggak dapat, dapatnya bagian tangga. Nah, pas sujud, kaki di tangga bagian bawah, kepala di bagian atas, itu sah apa enggak? Selama bisa tanakus, bokongnya lebih tinggi daripada kepala, berarti masih sah. Berarti kan tergantung tinggi tangganya kan gitu. Nah kurang lebih seperti itu. Nah inilah yang disebut sebagai tanakus. Wat tanakusu fis sujudi syartun li sihhatihi, kata Imam Nawawi. Tanakus di dalam sujud itu merupakan syarat sah daripada sujud. Oke. Ada hadisnya riwayat Abu Dawud. Nah ini hukumnya adalah wajib. Oke, ini kita coba praktekkan beberapa ini. Laki-laki seperti ini, perempuan seperti ini, kurang lebihnya. Maka itu bagian perut bisa dilewati kucing itu, Pak. Tapi kalau yang perempuan rapat. Sunnahnya demikian. Tapi ini sunnah. Kalaupun yang laki-laki kok mengikuti yang gaya perempuan ya enggak apa-apa juga. Misalnya kok yang laki-laki, Ustaz saya sudah berusaha pokoknya tahan nafas pas sujud tapi tetap enggak bisa ngangkat itu perut, ya sudah gitu, mau apa lagi, tetap sah sujudnya. Oke. Oh ini ternyata bisa video. Oke. Ini laki-laki dan ini perempuan. Oke, nah next. Nih. Ini sujud yang makruh nih. Sunnahnya demikian. Dan ini tangannya tidak rapat. Sunnahnya dirapatkan. Nah, sunnahnya rapat begitu. Kemudian di antara pundaknya.
Jadi bukan begini nempel ke tanahnya, tapi begini. Oke. Itu terkait dengan masalah sujud. Terus apa lagi tadi ya? Tanakus sudah. Oke, terakhir bacaan tasbih. Ada yang baca subhana rabbiyal a'la? Banyak. Subhana rabbiyal a'la, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, ada? Itu juga boleh. Itu hadis riwayat Bukhari Muslim. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu. Ada yang baca itu? Kalau sujud? Pas puasa Ustaz. Beda itu. Beda Allahumma laka sumtu, bukan Allahumma laka sajadtu itu. Ya, takutnya malah salah ke situ kan? Oke. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, ini salah satu doa sujudnya Rasulullah. Nah, ini pokoknya nanti difoto, diapalin satu persatu. Ya saya juga enggak hafal sih. Subuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Ini juga salah satu bacaan sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, itu riwayat Abu Dawud. Kalau riwayat Bukhari Muslim cuman subhana rabbiyal a'la saja. Sunnahnya adnal kamal, kalau mau sempurna 3. Minimal untuk sempurna 3. Tapi kalaupun 1 enggak apa-apa, Pak. Minimal baca. Kalau enggak minimal subhanallah. Dan ini penting. Dalam kondisi 5 menit lagi kemudian matahari terbit, kok lagi mau sholat subuh, maka maksimal baca subhanallah, Allahu Akbar. Jadi nih ya, 5 menit lagi subuh, jenengan baru mau Allahu Akbar subuh. 5 menit lagi sudah menjelang terbit matahari, kemudian baru Allahu Akbar. Maka jangan baca doa iftitah. Baca doa iftitah di situ haram. Kenapa? Iftitah hukumnya sunnah dan sholat tepat waktu sebelum keluar hukumnya wajib. Gara-gara iftitah nanti salamnya sudah habis atau sudah masuk waktu yang lain. Sehingga kalau bisa, bukan kalau bisa, harus begini. Udah mepet tinggal 5 menit masuk waktu sholat asar, maka sholat duhurnya harus begini. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Wis baca suratnya enggak usah. Allahu Akbar, subhanallah, Allah, sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Atau enggak usah baca, subhanallah, Allahu Akbar, subhanallah, Allahu Akbar, Allahumma ighfirli, Allahu Akbar, subhanallah, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Bisa enggak sholat begini? Bisa lah, profesional udah teman-teman ini saya yakin. Maksudnya gini, itu hukumnya menjadi wajib untuk lebih cepat lagi, yang sunnah-sunnah skip, bahkan tasyahud awal pun skip kalau memang sudah menjelang akhir. Karena kalau bisa itu salam kita itu sebelum keluar waktu sholat. Maka selama salam kita masih di waktu sholat, setelah salam assalamualaikum warahmatullahi, langsung Allahu Akbar, berarti sholat tepat pada waktunya. Itu tepatnya tepat sekali itu. Ya, 10 detik lagi saja meleset sudah nggak tepat waktu itu. Nah, ini pentingnya untuk tahu mana yang wajib, mana yang tidak wajib. Karena dalam kondisi seperti itu, bukan hanya sekedar ngejar kereta, ngejar pesawat, ngejar apapun itu. Dalam kondisi ngejar waktu sholat karena telat, ya sudah, nggak usah kok malah sudah tahu telat kok malah kemudian baca doa iftitah lah, iftitahnya yang panjang lagi, suratnya anaba apalagi kan gitu. Ya minimal kalaupun telat anaba lah, enggak. Nanti sholat duhanya baru anaba gitu ya. Nah ini harus paham. Oke, kemudian apa lagi? Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Ini beberapa doa yang boleh dipilih. Bahkan kalau bisa malah rakaat pertama pakai yang mana, rakaat kedua pakai yang mana, rakaat ketiga pakai yang mana. Itu kalau memang sudah profesional. Maksudnya sudah hafal semuanya. Tapi kalau hafalnya, Ustaz saya seumur-umur hafalnya cuman subhana rabbiyal a'la. Itu pun kadang kebalik subhana rabbiyal azim malah. Misalnya begitu. Sah apa enggak? Ya sudah enggak apa-apa. Insya Allah tetap sah. Ini terkait dengan masalah sujud. Maka setelah sujud baru kita duduk di antara dua sujud. Nah, itu perkaranya lain lagi. Nanti banyak ceritanya di situ. Insya Allah kita akan kaji di pertemuan yang akan datang. Namun sebelum diakhiri nanti tadi saya ada satu pertanyaan. Ustadz,
bagaimana cara menggunakan mukena yang benar. Waduh, saya nggak pernah pakai lagi kan gitu kan. Oke, tapi rambu-rambunya adalah mukena itu tujuannya menutup aurat. Maka pastikan aurat tertutup, terutama dagu bagian bawah ini. Dagu memang bukan aurat, tetapi setelah tulang rahang, maka itu bukan wajah. Kalau bukan wajah berarti harus tertutup. Maka ini itu harus tertutup ini. Itu yang pertama. Oke, masalah atas rambut pastikan rapi dan seterusnya. Dan kalau pakai mukena sambungan, kalau Allahu Akbar jangan sampai ininya keangkat kelihatan dari sana. Ya kan? Itu yang sering terjadi. Kemudian yang berikutnya, bagaimana Ustadz kalau punya rambut panjang kemudian disanggul dikuncir. Ini kan membentuk punuk unta yang katanya itu perempuan yang tidak akan mencium bau surga. Nah, teman-teman ada nggak punuk untanya itu? Para ulama mengatakan yang disebut punuk unta di situ adalah tasonnuan, yaitu membuat seolah-olah rambutnya panjang, sehingga dikasih cepol 5 biji, ya, supaya kelihatan tinggi. Tapi kalau memang itu rambut asli tidak masalah. Rambut asli kemudian dilipat-lipat, ya, itu kemudian kalaupun membentuk tidak masalah. Karena yang haram bukan kemudian menampakkan itunya, tapi ingin terlihat nampak rambutnya panjang padahal tidak. Nah di situ tuh gabungannya adalah kasyatin ariyat, berpakaian tapi telanjang. Maksudnya apa? Ya pokoknya pengen dan berjalan bergeol-geol dan seterusnya. Pokoknya dia itu sedang ingin dilihat orang. Itu masalahnya. Sehingga kalau memang rambutnya panjang digulung-gulung sehingga membentuk satu gulungan, itu tidak masalah, tetap kayak punuk unta, tapi masalahnya bukan di punuk untanya. Motivasi kenapa kok jadi seperti punuk unta? Kenapa kok kemudian perlu membohongi orang supaya terlihat seperti punuk unta? Itu yang jadi masalah. Itu kata Imam Nawawi, kata Imam Al-Qurtubi, masalahnya adalah di tazyinan wa tasonnuan, karena dia itu menipu untuk terlihat menarik, gitu. Itu yang kemudian menjadi masalah. Oke, berarti yang pakai cepol 3 itu sekarang taubat lah. Ya, jangan banyak-banyak. Ya pakai satu aja jepitan rambut gitu enggak apa-apa. Oke, ini terkait bagaimana kita menggunakan mukena atau pakai ya berjilbab yang benar itu seperti apa. Taib. Allahu a'lam bishawab, saya kira cukup untuk materinya. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Jika mungkin ada diskusi tanya jawab, monggo. Allahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz atas materinya dan ilmunya. Mungkin kita buka sesi pertanyaan untuk 2 pertanyaan, 1 akhwat dan 1 ikhwannya. Ada yang ingin bertanya? Jelas? Coba. Nih, oh ada, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz, saya mau bertanya nih, nama saya Nusruddin Hidayat. Mau bertanya, kalau misalkan sholat, ya toh, terus misalkan bajunya kurang panjang, terus celananya juga kurang tinggi, gitu. Oke. Jadi pas misalkan sujud itu kelihatan pantatnya itu bolongnya itu kelihatan. Nah, iya, apakah itu sholatnya sah atau tidak? Okay. Nah itulah yang saya tanyakan. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sholat kita akan sah jika terpenuhi 3 hal. 1, syarat sahnya terpenuhi. 2, rukunnya terlaksanakan. 3, pembatalnya dihindari. Oke, syarat sahnya terpenuhi, pembatalnya terhindari, dan rukunnya terlaksanakan. Nah, salah satu syarat sah adalah menutup aurat, dan itu harus dilakukan sepanjang dari takbiratul ihram sampai salam. Maka ketika di tengah-tengah sholat kok terbuka auratnya, maka sholatnya batal. Pertanyaannya, bagaimana kalau terlihat celengan semarnya itu? Ya, kalau kaosnya kok pendek terus ngangkat, maka tergantung. Ngangkatnya apa yang terlihat? Kalau yang terlihat kok memang antara pusar, jadi pusar itu ditarik ke belakang, lurus. Maka yang di bawah garis itu berarti aurat. Kalau bagian itu yang terlihat, maka
membatalkan sholat. Tapi kalau cuman ketiup angin bagaimana Ustaz? Misalnya nih pakai sarung, anginnya kenceng, bes, kebuka tapi langsung bisa ditutup, maka para ulama mengatakan tidak masalah, karena bisa langsung ditutup. Tapi kalau dia nggak sadar sampai sujudnya lama, berarti dia sudah batal sholatnya. Tapi rata-rata Pak, yang celengan semarnya kelihatan itu nggak sadar. Yang sadar siapa? Belakangnya. Ya kalau dia kok bukan imam kita, ya sholat kita lanjutkan, imam kita yang di depan. Tapi kalau kebetulan dia kok imam kita, nah itu masalahnya. Maka kita wajib mufarokoh. Apa itu mufarokoh? Melepaskan diri dari jamaah. Kamu bukan imam saya lagi, kenapa? Karena saya lihat sholatmu batal. Boleh nggak jamaah sama orang yang sholatnya tidak sah? Tidak kan? Nah tapi saya pengen jamaah, nah ini. Mana yang lebih utama, sholatnya sah atau berjamaahnya? Berarti kan sah dulu kan? Ya sudah, tinggalkanlah jamaah. Mohon maaf dengan sangat terpaksa kita sampai di sini saja. Ya nggak kelamaan sih. Begitu ngelihat batal, oke, saya bukan makmum lagi. Selesai. Apakah kemudian harus berpindah tempat? Tidak harus. Gitu ya. Kenapa? Mufarokoh itu intinya dalam hati. Cukup dalam hati saja. Gitu Pak. Jadi itu tidak sah, harus langsung mufarokoh. Apakah perlu menasihati? Ya perlu kalau memang kita memungkinkan untuk bicara, ya kan. Tetapi kalau memang nggak kenal ya susah. Atau begini misalnya, kalau bisa nih makmumnya memang makmum yang loyal begitu kan, pokoknya bagaimanapun caranya saya tetap harus bisa jamaah, kan Anda adalah imam saya, misalnya begitu Pak. Maka begitu sujud kok langsung kebuka, kan tadi selama kebuka bisa langsung ditutup maka masih sah, langsung kita tutupi gitu. Kita lagi sholat tuh sambil nutupi begitu misalnya. Itu kalau kenal, kalau nggak kenal berantem itu Pak, kan gitu kan. Jadi ya kayaknya itu bukan solusi juga, maka kayaknya tidak bisa dilakukan kecuali mufarokoh sudah. Gitu ya. Ya jadi sholatnya gimana? Sholatnya batal. Bagaimana kalau sudah sholat, kemudian dikasih tahu sebelah, tadi kamu celengannya kelihatan, makanya adem kan gitu misalnya Pak. Berarti kita wajib untuk mengulangi sholat kita. Kenapa? Ya sholat kita tidak sah. Nah begitu pula dengan perempuan. Kalau perempuan biasanya kaki, pas sujud kakinya kelihatan, karena tidak pakai kaos kaki misalnya kan. Telapak kaki itu bagian dari aurat atau bukan? Aurat kan? Ya terserah sih kalian mau menganggap aurat atau bukan. Artinya mazhab Hanafi menganggap bukan aurat. Tapi saya yakin kalian bukan Hanafi kan? Ya berarti harus menutup aurat. Berarti kalau kebuka dan kemudian ada yang ngasih tahu dan memang bisa dipercaya, ya berarti sholat kita tidak sah. Ya berarti kalau tidak sah harus mengulang. Ya, pokoknya begitu sholat kita kok tidak memenuhi syarat sah, berarti sholat kita tidak sah. Kalau tidak sah berarti kita harus mengulang, meskipun ketahuannya adalah 2 tahun berikutnya. Ya, misalnya di CCTV, kita ngoprek-ngoprek CCTV, pas ngelihat, loh kok ternyata pas hari itu saya sholat duhurnya tidak sah, celengan semarnya kelihatan, berarti saya harus mengganti sholat duhur yang waktu itu. Ternyata itu sudah 2 tahun yang lalu, tetap harus diulang. Kalau ketahuan, kalau nggak ketahuan gimana? Ya namanya nggak ketahuan, ya kan? Nah, namanya nggak tahu, ya Allah saya nggak tahu kan begitu. Ya, kita akan dibebankan dan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita tahu. Yang tidak kita tahu maka wallahu yatawallas sarair. Allah lah yang ngurusin masalah yang kita tidak tahu. Nah, gitu. Semoga jelas Pak. Allahu a'lam bishawab. Baik. Baik, terima kasih Ustaz. Satu pertanyaan lagi dari akhwatnya ada? Ada mungkin? Masih diskusi. Oh. Iya apa enggak ya gitu. Silakan. Ya. Bismillah, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin tanya Ustadz. Jadi kalau misalkan sholat itu kan niat kita tuh sebenarnya khusyuk itu pasti ya Ustadz, kayak benar-benar menghadap Allah gitu. Tapi just in case kalau misalkan kita itu nggak fokus di tengah-tengah ibadah gitu, di tengah-tengah sholat, misalkan kayak inget kerjaan lah, tadi ada yang kurang deh kayaknya di email atau apa gitu. Jadi ada hal-hal kecil yang ngeganggu pikiran. Intinya adalah gimana sih Ustadz caranya mengatasi distraksi itu dalam sholat gitu, biar kita bisa
fokus lagi gitu Ustadz. Karena Oke. itu kayaknya kecil tapi sedih juga kalau agak sering, Rusak. iya Ya. gitu Ustadz. Makasih Ustadz. Baik, begini. Satu, memang setan itu kemudian mengganggu kita. Dalam satu hadis dikatakan, jika dikumandangkan adzan, maka setan itu lari terbirit-birit. Terbirit-birit itu saya yakin itu dari bahasa Arab. Karena dikatakan sampai setan itu mengeluarkan durot. Nah, durot itu mungkin terbirit itu dari durot itu kayaknya. Durot itu apa? Durot itu kentut. Jadi dalam bahasa Arab itu kentut ada dua, ada durot, ada fusa. Tahu nggak bedanya apa? Durot sama fusa. Bukan masalah bau apa enggak. Itu dari bahasanya saja sudah terlihat. Ini beda nama ini menggambarkan suara. Yang satu durot, yang satu fusa. Ketahuan kan? Yang durot seperti apa, yang fusa seperti apa. Durot yang suaranya drot, fusa yang kemudian gitu kurang lebih. Biasanya yang ini yang masalah ya. Oke, dikatakan setan itu sampai lari terdurot-durot gitu ya. Sampai dia tidak mendengarkan adzan karena saking besarnya suara kentutnya. Tapi kalau adzan selesai dia balik lagi. Sampai kemudian iqomah dia lari lagi. Kemudian selesai iqomah dia datang lagi dan disitulah dia menggoda orang sholat sehingga dia lupa orang sholat itu berapa rakaat, kerjaan yang tadi apa dan seterusnya. Artinya di sini kita punya kambing hitam namanya setan. Oke, caranya gimana? Maka kalau kita sedang tidak fokus, tidak khusyuk dan memang berat begitu, maka salah satunya adalah dengan beristi'adzah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bahkan dikatakan meludah secara simbolis. Ini secara simbolis itu saya ya, ke kiri. Ya, simbolis saja. Gitu ya, simbolis saja. Jangan kemudian terlalu niat karena saking keselnya sama setan gitu kan. Rakaat pertama datang sudah di wah, rakaat kedua kok datang lagi. Rakaat ketiga makin kencang lagi, jangan gitu ya. Oke. Nah, ini salah satu teknisnya, caranya. Tetapi tidak boleh dibatalkan karena tidak khusyuk. Lawanlah itu. Kok tidak khusyuk? Ya sudah, baca kemudian apa ya namanya? Fokus kepada sholat, hadirkan, ketahuilah bahwasanya Allah itu melihat kita. Terus lawan di situ. Karena memang yang akan dinilai itu bukan tentang masalah hasilnya, tetapi tentang perjuangan kita di situ. Ya kalau memang Ustaz tapi kan nggak nyaman, kurang enak. Kalau mau nyari enak ya memang bukan di dunia tempatnya. Gitu ya. Ya sudah enggak apa-apa. Kenikmatan itu justru ketika setelah berjuang itu. Ya sudah. Jadi sholat kita kok perjuangan ngelawan setan, insya Allah baik itu. Ya selama kita masih mau berjuang. Nah, kalau memang tidak khusyuk maka ada fasilitas namanya sholat rawatib. Itu adalah untuk nembel ketidakkhusyuan di dalam sholat fardu. Pertanyaannya apakah rawatibnya khusyuk? Ya enggak juga ternyata. Ya yes, minimal tempel-tempelan sudah. Dan makanya saya sering sampaikan begini, udahlah nggak usah terlalu terbebani. Kita itu khusyuk nggak khusyuk. Rasulullah itu pernah sampai lupa sholat. Sampai lupa baru 2 rakaat sudah salam padahal sholat zuhur atau sholat asar gitu. Itu Rasul. Terus kalian berekspektasi apa? Rasul saja ada momennya seperti itu. Bahkan sahabat Nabi itu ngeluh juga. Ya Rasul, kalau saya sedang bersama engkau itu rasanya surga neraka itu di depan mata. Tapi kalau pulang itu ceritanya lain lagi. Ini kira-kira mie gacoan atau misalnya gitu kan. Udah mikirnya lain lagi itu. Kita kira-kira malam ini kita delivery apa nih kan gitu. Lainnya cerita lagi. Akhirnya mereka mengeluhkan kepada Rasulullah. Mengeluhkan kepada Abu Bakar pun ya saya juga begitu, ya udah yuk ke Rasul bareng-bareng gitu. Apa kata Rasulullah? Kalau kamu kok imannya bisa stabil sebagaimana selalu ketika bersama saya, sestabil itu, maka malaikat turun ke bumi cium tangan kalian. Kata Rasulullah itu. Walakin sa'atan, enggak apa-apa sudah, ada waktunya, masanya imannya tinggi, masanya bermainnya bermain, kadang khusyuk, kadang tidak terlalu khusyuk, enggak apa-apa. Manusiawi, enggak usah terlalu terbebani. Tetaplah nyaman dengan sholatmu yang kadang begitu.
Jangan sampai gara-gara tidak nyaman dengan sholat, tidak khusyuk dengan sholat, akhirnya nggak nyaman dengan sholat. Itulah misi setan berhasil menjadikan muslim tidak nyaman dengan sholatnya. Wis lah, makanya sebelum evaluasi, sekali lagi saya tekankan terus ini. Bersyukur di antara sekian puluh ribu juta hamba Allah, kok kita yang ditakdirkan untuk mau sholat. Di saat tidak semua hamba Allah, Allah berikan kemauan untuk sholat. Ya kan? Spesial nggak kita itu? Wong Allah kasih kita nggak berani ninggalin sholat, meskipun sholatnya ya tadi. Begitu ada tukang paket itu sudah buyar kita itu. Gitu. Bahkan HP di kantong saja, geter itu sudah selesai pikiran kita itu. Perkara geter doang. Makanya kadang ini jam digital tuh masalah juga itu. Karena kan pas begini kan kelihatan message-nya keluar kan, aduh kebaca lagi kan gitu kan. Oh berarti ini masih perlu revisi. Yang revisi apa lagi lah revisi ini kan gitu kan. Gara-gara ini masalah juga kadang ini. Ya, nah ini artinya ya sudah, tapi apapun itu, alhamdulillah di antara banyak hamba Allah yang tidak Allah berikan kenikmatan untuk sholat, bahkan dia muslim loh. Kok kita masih diberi kenikmatan untuk mau terlepas sholatnya khusyuk ataupun tidak khusyuk. Ya, itu syukuri dulu, habis itu ya evaluasi pelan-pelan gitu ya. Makanya nggak khusyuk, ya udahlah besok ulangi lagi, kan gitu aja. Ulangi sholatnya, nggak dapat lagi khusyuknya, ya besok lagi ulangi lagi gitu. Sudah, pokoknya bikin nyaman saja, ketahuilah Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, tenang aja. Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Kalaupun kita memang sudah berusaha tapi kok nggak khusyuk juga, Allah tahu usaha kita, selesai gitu. Wong sholat kita bukan prestasi kita, tapi sholat kita adalah pemberian dari Tuhan kita. Maka syukurilah pemberian itu. Gitu. Oke, jadi ya teknisnya kayak tadi, tapi saya juga tidak bisa memastikan itu karena dia siapa, kita juga sering tidak khusyuk juga begitu ya. Tapi minimal syukuri, nikmati, bersyukurlah kita kok menjadi orang yang tidak berani meninggalkan sholat. Itu kenikmatan yang tiada tara. Dan itu insya Allah akan menjadi satu kenangan terindah besok di akhirat. Ya Allah, untung kok saya sholat. Ya iya sih begitu, tapi untung saya kok sholat. Baik, Allahu a'lam bishawab. Saya kira cukup untuk materinya. Kita langsung akhiri dengan berdoa. Ya, izin Ustaz. Ya, ditutup dengan doa. Ya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi'u ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'alna wa ahlanna wa dhurriyyatana min ahli al-ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli asy-syarri wad dhair. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala wa shifaa'an an kulli da'. Rabbana hab lana min azwajina وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Mungkin cukup itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas materinya dan